Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bersedia hadir pada forum kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Arief karena telah menyediakan forum ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Pada Mimbar Merdeka Sosiologi kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pemberdayaan sekolah eyang dalam pola asuh Grand Parenting pada anak keluarga migran di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Materi akan disampaikan oleh Saudari Hilwa Ukti Milinia. Untuk Saudari Hilwa, apakah sudah siap? Sudah, insya Allah. Bisa dimulai. Oke, izin share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Hilwa. Oh, sudah. Oke, baik, saya mulai. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Arief. Diskusi kali ini saya akan membahas tentang pemberdayaan sekolah eyang dalam pola asuh Grand Parenting pada anak keluarga migran di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Nah, latar belakang kenapa saya meneliti ini yaitu pertama, fenomena migrasi di Indonesia ini udah banyak kan. Nah, terkhusus di kabupaten sendiri, salah satunya penyumbang TKI terbesar di luar negeri di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian di Kecamatan Ledokombo sendiri, Kabupaten Jember, mayoritas 70% orang dewasanya itu berprofesi sebagai TKI. Nah, mereka bermigrasi ini ada alasannya. Nah, antara lain yaitu minimnya lapangan pekerjaan, upah yang rendah, dan termasuk desa tertinggal sehingga fasilitasnya itu kurang memadai. Nah, akibatnya ketika mereka itu bermigrasi harus ada yang dikorbankan, yaitu keluarga. Nah, akibatnya pola asuh yang seharusnya dilakukan oleh ayah ibu itu harus pindah dialihfungsikan kepada kakek neneknya. Nah, pola asuh kakek nenek ini disebut grand parenting. Nah, karena banyaknya fenomena grand parenting ini di Kecamatan Ledokombo ini mendorong terbentuknya pemberdayaan sekolah eyang. Nah, apa sih sekolah eyang itu? Yaitu wadah untuk para lansia menjadi eyang yang berkualitas dan menciptakan generasi emas. Nah, untuk menjadi eyang yang berkualitas dan menciptakan generasi emas, tentu ada strateginya untuk menciptakan hal tersebut. Nanti kita di hasil dan pembahasan kita akan bahas. Nah, selanjutnya ini ada data migran internasional. Nah, secara nasional itu terdapat 5.000 migran, dan di Kabupaten Jember sendiri itu terdapat 3.000. Nah, sedangkan kota di Indonesia itu terdapat 514. Nah, bisa dikira-kira Kabupaten Jember ini tiga kali lipat lebih besar migrannya daripada kota-kota lainnya. Dan di sini ada data dari BPS upah buruh begitu rendah. Nah, sedangkan di Kabupaten Jember, di Desa Ledokombo sendiri itu lulusannya nggak cuma sarjana, ada yang SD, SMP, SMA. Nah, dan tentu bisa rata-rata upah buruhnya itu lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian apa perbedaan penelitian saya dengan penelitian lainnya? Sekarang kita bahas penelitian pertama dulu, implementasi Grand Parenting pada keluarga BMI di Kabupaten Tulungagung. Nah, di sana ada hasil mengurangi biaya pengasuhan, pola asuh lebih ke permisif sehingga anak cenderung memanjakan. Dan yang kedua ada pemberdayaan perempuan Dewi Sri di Desa
Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, itu fokus pada pemberdayaannya, yaitu SDA-nya dikembangkan untuk meningkatkan pangan lokal, dan terbentuknya Dewi Sri ini untuk melalui pendampingan dan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada pengembangan kapasitas perempuan melalui sekolah ebo-ebo pada komunitas Tanoker. Nah, modal sosial ada hasil di sini. Modal sosial awal untuk meningkatkan perempuan yaitu melalui kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dibangun melalui memanfaatkan keberadaan orang-orang yang berpengaruh di wilayahnya. Nah, sedangkan penelitian saya ini lebih berfokus menitik beratkan pada pemberdayaan yang membahas tentang grand parenting. Padahal ini sangat penting gitu. Jadi penelitian saya ini menggabungkan antara pemberdayaan itu sendiri sama pola asuh. Jadi menggabungkan kedua ini. Nah, tujuan penelitian yang saya lakukan ini mengetahui bagaimana bentuk program dan tujuan sekolah eyang, dan mengetahui bagaimana sih dampak program sekolah eyang ini bagi pengasuhan grand parenting. Nah, metode yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena saya ingin menjabarkan penemuan yang saya dapatkan di lapangan. Kemudian subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling. Kenapa saya memilih purposive sampling? Karena nggak bisa secara acak, harus melalui kriteria, yaitu kriterianya lansia, aktif dalam sekolah eyang, dan pernah mengasuh anak. Kemudian sumber data primer saya dapatkan dari wawancara, sekunder dapat dari jurnal dan buku yang bisa mendukung data primer saya. Kemudian teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir teknik analisis data. Saya menggunakan triangulasi Mills dan Haberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian ke hasil dan pembahasan. Nah, kita sebelum membahas, kita perlu tahu konsep grand parenting. Nah, konsep grand parenting ini menurut Yasinta dan kawan-kawan 2019 itu merupakan pola pengasuhan yang dilakukan oleh kakek ataupun nenek. Nah, teori pengasuhan menurut Hurlok itu dibagi 3, yaitu otoriter, permisif, sama demokratis. Nah, pola asuh otoriter itu apa? Lebih menekankan pada pemakaian terlalu percaya diri sehingga menutup katup musyawarah. Jadi kalau peraturannya itu ya udah harus ditaati gitu. Nah, kalau permisif ini ditandai dengan sikap orang tua yang membiarkan. Jadi mau anak kayak apa, ya udah gitu, rasain konsekuensinya sendiri. Nah, kalau demokratis ini lebih ke mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan anak. Jadi ada sesi sharing di sana. Biar tujuannya itu bisa terlaksana di antara dua belah pihak. Kemudian ada konsep sosialisasi. Menurut Herbert Mead, itu sosialisasi merupakan transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, teori sosialisasi sendiri menurut Gertrude Jaeger yaitu dibagi 2. Yaitu sosialisasi partisipatoris, yaitu melakukan sosialisasi 2 arah. Jadi nggak cuman orang tua aja yang menyampaikan, tapi anak juga bisa mengeluarkan aspirasinya seperti itu. Sifatnya nggak mengekang. Kalau dia itu menaati peraturan dia akan mendapat imbalan. Kalau dia itu nggak taat, dia akan mendapat suatu punishment gitu. Nah, yang kedua itu ada represif. Nah, sosialisasi represif ini sosialisasi yang bersifat memaksa, menggunakan hukuman di setiap kesalahan, memutuskan keputusan lebih kepada orang tua. Jadi nggak ada toleransi seperti itu. Kalau salah ya dihukum. Nah, yang pertama itu ada
hasil yang saya temukan itu gambaran bentuk sekolah eyang. Nah, sekolah eyang ini awalnya itu merupakan karang werda. Karang werda dibentuk pada tahun 2007 itu hanya fokus pada senam dan arisan aja. Nah, di sana menurut para lansia lainnya itu kurang efektif karena cuman ya senam arisan kayak gitu. Nah, kemudian seiring waktu 10 tahun kemudian itu terbentuklah Khairunisa. Ini fokus pada rohani, yaitu ada majelis taklim sama mengaji. Nah, untuk menyempurnakan program-program tersebut, maka terbentuknya sekolah eyang, yaitu fokusnya nggak cuman di jasmani sama rohani, tapi membentuk eyang cerdas, kreatif dan mandiri. Nah, cerdas menurut mereka itu seperti apa? Nah, jadi di sini itu ada namanya sekolah ya. Sekolah itu ada kurikulum. Nah, kurikulum di sini itu juga ada mata pelajarannya. Nah, salah satunya mata pelajarannya itu antara lain ada dampak buruk dari pengaruh gadget, cara pendampingan anak menggunakan gadget, mengenali obat terlarang, menggunakan pengetahuan tentang perilaku anak yang menggunakan obat terlarang, terus pembekalan anak agar tidak terjadi korban pelecehan. Nah, seperti itu kira-kira. Terus dari segi kreatif ini dari mana? Nah, di sekolah eyang ini para eyang itu suka bereksperimen mengolah makanan sehat. Nah, seperti apa? Contohnya itu seperti serabi buah naga, pastel pepaya, dan oseng kulit pisang. Itu kan unik ya, tapi tetap sehat tanpa pengawet seperti itu. Nah, kemudian mandiri. Tentu mereka akan mandiri setelah melakukan kurikulum udah dapat, materi udah dapat, terus mereka ajarkan ke cucu mereka, udah tahu kalau ada masalah kayak gini harusnya kayak apa, udah siap gitu, udah punya ilmunya. Kemudian kreatif, mereka udah eksperimen di sekolah, nanti tinggal implementasi di rumah, mengolah makanan sehat kayak apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada menurut Terry Wills itu ada 4 tahap pemberdayaan. Nah, yang pertama itu ada awakening, yaitu menanamkan kesadaran yang disesuaikan dengan keterampilan, rencana, dan harapan. Nah, di sini itu para eyang ini ingin menjadi lebih baik gitu kan, dari segi manapun gitu kan, dari segi jasmani, rohani, keterampilan, cerdas dan mandiri. Nah, itu terlihat dari antusiasme para eyang mengikuti sekolah eyang ini. Nah, yang kedua ada understanding, yaitu membuat persepsi baru tentang diri mereka. Nah, sebelumnya nenek ini kan terjadi gap generation ya. Harusnya anak diasuh oleh ibu, tapi ibu yang nggak ada, jadinya nenek, berarti terjadi gap generation. Nah, mereka itu kurang pede gitu loh. Aku merasa kuno, aku gimana sih cara mengasuh anak di era iptek yang berkembang ini, di era globalisasi kayak gitu. Nah, dengan udah belajar di sekolah yang ini, dengan materi yang sedemikian rupa, mereka itu mampu menghadapi semua ini. Nah, dengan dibantu oleh fasilitator atau struktur sekolah eyang ini. Dengan adanya kurikulum, mengagendakan adanya pembelajaran itu dibina oleh ahlinya. Jadi nggak cuma sekedar menyampaikan oleh fasilitator, tapi juga dibina oleh para ahlinya gitu. Dan melepaskan keterpurukan atau hambatan internal. Hambatan internal itu eyang sendiri tuh merasa kuno, nggak pede gitu kan. Jadinya sekarang udah punya materi, udah bisa menyelesaikan masalah, jadi mereka itu bisa lebih pede seperti itu. Nah, yang ketiga ada harnessing, yaitu sadar tentang pemberdayaan dan menentukan guna kepentingan kelompoknya. Nah, guna sekolah eyang ini bagi para anggotanya itu sebagai hiburan, selain untuk cari wawasan juga jadi hiburan, terus mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang dialami melalui sesi sharing. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu mereka itu saling sharing satu sama lain. Dan yang terakhir ada using, kemampuan dan keterampilan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, para eyang ini
udah bisa mengembangkan dirinya sendiri secara berkelanjutan karena udah mengikuti pendampingan, bisa memberikan anak melalui pola asuh dan memberikan hak yang tepat. Kemudian ada sesi sharing sehingga nenek itu bisa memanage dirinya. Kemudian ada keterampilan yang udah dilakukan. Keterampilan ini ya tadi itu mengolah makanan. Ada juga nenek ini sering ikut lomba menggunakan alat musik dari dapur gitu juga. Itu sering menang-menang juga. Berarti mereka udah berdaya ya kan. Karena tujuan pemberdayaan sendiri membuat orang jadi berdaya secara berkelanjutan gitu. Kemudian dampak dari sekolah yang ini ada pada pola pengasuhan. Nah, kalau menurut penelitian yang dilakukan ISFI dan kawan-kawan di 2019, nah dampak grandparenting itu menimbulkan sikap manja, sulit diberitahu, keras kepala, dan selalu memanjakan cucu. Nah, pasti kan di dalam benak cucu itu pasti ada rasa kecewa gitu. Tapi tidak sesuai sama hasil yang saya dapatkan di lapangan, nggak sesuai sama penelitian ISFI ini. Nah, para eyang ini mampu memanage kekecewaan tersebut menjadi suatu yang luar biasa yang dapat mengembangkan anak itu sendiri. Seperti apa? Contohnya perilaku anak, meminta uang jajan sewaktu-waktu. Kalau memanjakan, dia itu akan langsung dikasih. Tapi kalau di sekolah eyang ini, berdasarkan wawancara yang saya lakukan, para eyang ini menunda pemberian uang. Jadi minta itu nunda, tapi dia itu diberi pengertian, maaf ya nak, nenek tuh nggak punya uang, boleh nggak kalau besok aja gitu, atau enggak boleh nggak bantu nenek dulu, nanti kalau ada uang juga nenek kasih gitu. Untuk apa hal ini itu? Bertujuan untuk anak itu paham bahwa mendapatkan uang itu perlu usaha. Nah, setelah mendapatkan uang itu, anak itu jadi nggak boros. Jadi tahu prioritas mana yang harus aku beli, yang urgent mana gitu. Karena dapetin uang susah. Kalau udah dapet ya udah yang paling penting, yang paling urgent gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi tidak mengikuti kemauan orang tua. Misal anak mau masuk misal orang tua mau anaknya masuk kedokteran. Nah, tapi anak ini nggak maunya ke PGSD. Kemudian nenek sebagai mediator itu nanya, kenapa nak kok harus masuk ke PGSD gitu? Soalnya saya itu mau mengurus anak saya sendiri, jadi nggak perlu orang lain. Nah, itu tuh kayak lebih ke dendam anaknya gitu nggak sih? Dia itu pengen mengasuh anaknya dia sendiri, nggak perlu neneknya yang ngasuh gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh bentuk kekecewaannya dia, tapi di sini anaknya itu pengen lebih baik dan ingin aku aja yang ngasuh anakku nantinya gitu. Karena dia adalah korban pengasuhan grandparenting itu tadi. Nah, pola asuh seperti ini itu masuk ke dalam pola pengasuhan demokratis. Kenapa? Karena hal ini sesuai dengan teori pola asuh. Menurut Pilih Syamana pada tahun 2016, pola asuh demokratis yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi nenek nggak ragu dalam mengendalikannya, seperti itu. Kemudian dampaknya juga sekolah eyang ini pada pola sosialisasi. Nah, pada pola sosialisasi ini sesuai dengan arahan. Nah, eyang itu sering memberikan arahan kepada cucu, tapi nggak cuma ngarahin aja, cucu juga mendengar dan bisa mengutarakan pendapatnya gitu loh di berbagai situasi. Nah, jika melanggar, anak akan mendapatkan punishment, jika taat akan mendapatkan reward gitu. Kemudian hal ini disesuaikan dengan penerimaan sosialisasi di sekolah eyang. Jadi kan tadi seperti saya jelaskan, pola sosialisasi di sekolah eyang itu mengedepankan diskusi. Jadi nggak cuma satu arah, tapi dua arah. Bisa menerima, juga bisa mengaspirasikan pendapat seperti itu.
Jadi di sekolah biasanya melakukan diskusi, jadi dibawa ke dalam keluarga kecil gitu kan. Nah, kemudian pola sosialisasi yang digunakan Eyang adalah pola sosialisasi partisipatoris. Nah, kita ingat pola pola sosialisasi partisipatoris itu lebih mengarah ke sosialisasi dua arah. Penyampaiannya itu menggunakan diskusi. Jadi sesuai ya dengan hasil yang saya dapatkan di lapangan. Juga nggak mengekang. Kemudian penanaman nilai dan norma secara optimal agar sejalan dengan harapan masyarakat, tentu nggak cuma pemberian wawasan, pemberian pola asuh, pemberian sosialisasi yang tepat, namun juga perlu adanya kontrol sosial. Nah, di sekolah yang ini, misal anaknya mencuri mangga tetangga gitu kan. Nah, itu nggak harus bilang kayak, "Itu loh cucumu." Nah, di sekolah yang ini nggak kayak gitu. Jadi kalau, anak salah, walaupun itu cucu siapa aja, itu langsung diberitahu, nggak boleh kayak gitu. Nah, ini tuh salah, lebih baik izin, nanti pasti kok dikasih, kayak gitu. Nah, jadi cucu itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan individu, seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi yang telah dijelaskan. Materinya sangat menarik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Saudari Hilwa. Mungkin ada pertanyaan dari peserta forum ini. Untuk pertanyaan bisa langsung diajukan dengan cara angkat tangan ataupun on cam, on mic. Mungkin juga ada tanggapan dan pendapat lain atas penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Hilwa. Boleh disampaikan dalam forum ini. Untuk Saudari Hilwa mungkin bisa sharing apa sih insight-insight yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini? Banyak, banyak. Makanya ayo tanya. Nanti saya akan jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, yang kepo-kepo tentang sekolah yang itu kayak apa sih? Gitu. Boleh. Boleh bertanya dan boleh kepo. Izin bertanya. Boleh, silahkan
Dimas? Ini langsung aja ke pertanyaannya. Tadi kan kalau sekolah Eyang itu yang saya pahami dan saya mengerti itu pembekalan untuk nenek-nenek lah, orang yang udah lanjut usia untuk mengasuh anak-anaknya atau mengasuh cucunya. Nah, tadi juga diberikan contoh ya antara perbedaan di mana pola asuh yang diasuh dengan sekolah Eyang dan anak biasa. Kalau misalnya sekolah Eyang itu kan katanya kalau misalnya minta duit itu ditahan dulu, nggak langsung diberi uangnya. Sedangkan kalau misalnya anak-anak biasa yang di pola asuh itu biasa itu langsung diberikan. Nah itu pada kenyataannya gimana Hil di lapangan? Sedangkan kan nggak semua anak itu dia langsung ngeiyain gitu loh. Pasti ada suatu perlawanan di mana dia kekeh untuk meminta sesuatu itulah. Namanya anak kan, kita juga nggak tahu. Toh di sini juga banyak yang kayak gitu kan. Saya ngeliat di tetangga-tetangga sekitar ini gitu. Bagaimana di sana? Terus apakah ada situasi di mana apakah banyak anak-anak yang susah dibilangin di sana itu gitu loh. Udah gitu. Lama. Oke, saya langsung menjawab ya pertanyaan dari Dimas. Tentu nggak semua anak itu bisa menerima gitu kan. Ada yang sambil menangis dulu, ada yang sambil ya tahulah anak-anak ya kan. Nah, tapi itu apa ya, demi kebaikan gitu loh. Nah, memang nggak semua, memang kan karakteristik anak-anak itu beda-beda, tapi nenek di sekolah yang ini tetap kekeh gitu loh. Malah ceritanya di saya itu sambil nangis kayak gitu. Nggak tega sebenarnya, tapi ini demi masa depan anak itu sendiri. Nah, ada lagi ini kasus lain nggak di keuangan itu di ini susah lupa waktu kalau ngegame gitu kan. Nah, lupa waktu kalau ngegame. Nah, itu nenek itu selalu mengingatkan, nak udah waktunya tidur kayak gitu. Ya mereka sebentar nek, sebentar, ini masih ini, kurang dikit lagi. Nah, tapi nenek juga berperilaku tegas di sana, menegaskan gitu, ini sudah waktunya, kasihan matanya, kasihan badannya, yuk tidur, besok lagi ada waktu, kayak gitu. Pokoknya gimana caranya, ya nenek itu paham, game itu seru gitu kan, cuma besok lagi ada waktu, tenang aja, pasti dibolehin. Kalau sekarang itu uh, tetap kekeh mau melanjutkan, besok nenek nggak kasih lagi loh, oke nek, oke, ya kan, kayak gitu. Akhirnya oke, ditutup ya, walaupun 2 hari 3 hari itu kumat lagi, kambuh lagi, tapi nenek itu tetap nggak capek gitu loh untuk tetap ngasih pemahaman ke anak, soalnya itu demi kebaikannya dia sendiri kan di masa depan. Jadi kurang sesuai lah dengan apa penelitian sebelumnya yang menurut ISFI itu. Nah, kalau di sekolah yang sendiri kayak gitu, mau nggak mau, tega nggak tega itu harus, karena ini demi kebaikan seperti itu. Bagaimana Dimas? Ya jelas. Apakah ada ini apa ada data mengenai anak-anak itu usianya? Usianya nggak terdata, itu soalnya udah pada gede juga, jadi biasanya itu ini berbagai ya, soalnya aku nggak klarifikasiin ke yang di balita itu yang mana, yang SD, SMP, SMA itu yang mana, pokoknya semua semua cucu pokoknya. Ya sampai sampai kuliah itu dari yang SD bahkan balita juga ada, sampai sampai kuliah pun masih ada yang diasuh oleh neneknya gitu. Beda-beda sih ininya, apa masalahnya. Ada yang dibully juga. Bagaimana Dimas? Baik, terima kasih jelas. Oke, terima kasih kembali. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Atau mungkin menanggapi dari jawaban sebelumnya?
sangat diperbolehkan. Jadi mungkin bisa dipahami sendiri ya, kalau permasalahan itu pasti banyak macamnya dan akan terus muncul gitu loh permasalahan untuk cucu-cucu. Tapi kan dengan pendekatan yang demokratis dan dilakukan secara baik dan konsisten, itu akan mendapatkan hasil yang sepadan. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya sebelum saya menyimpulkan diskusi kita hari ini. Atau mungkin ada saran-saran dari teman-teman yang sudah ujian. Saya belum. Mungkin bisa sharing-sharing kepada teman kita yang insya Allah akan menyusul sidang, menyusul ujian. Boleh deh kalau mau kasih nih ya saran mungkin dan bekal ya. Untuk nanti Silakan. Mbak Hilwa untuk maju sidang, ya mungkin sama ya seperti bekal dari Atma sama Emil terkait apa yang benar-benar perlu dipersiapkan untuk sidang ini. Mungkin aku mengingatkan kembali sekaligus apa ya yang pertama pasti maksimalkan waktu presentasi. Terus kemudian ini sih soal metode, karena banyak banget dari nggak cuma pengalaman Atma atau Emil, tapi dari teman-teman yang lain juga soal metode yang benar-benar harus kita kuasain, terutama pada saat bagian analisis data. Nah, kita benar-benar harus tahu dan bisa memaparkan dan menguraikan ketika ditanya bagaimana pengaplikasiannya kita ketika kita sudah mendapatkan data, kemudian dianalisis dengan model-model yang ya seperti misalnya Miles and Haberman mungkin ya. Itu benar-benar kita harus benar-benar pelajarin gitu. Kemudian untuk ya pasti secara keseluruhan untuk metode itu harus benar-benar kita pahami dan harus jelas. Kemudian ini konsep ataupun teori yang sepengalaman kemarin saya sidang itu benar-benar adalah hal yang sangat fatal ya sebenarnya kalau kita benar-benar keliru atau kemudian salah penafsiran atau kemudian kita bahkan tidak terlalu paham sebenarnya apa yang kita gunakan, konsep yang kita gunakan pada penelitian kita. Nah, itu benar-benar harus dimatengin benar-benar terkait konsep dan teori. Mungkin kalau semisal juga dapat dosen penguji Pak Latif itu juga benar-benar harus ditekenin sih. Karena ya beliau benar-benar harus detail, benar-benar harus detail dan kita tuh nggak bisa yang gimana ya, maksudnya dengan penjelasan yang apa adanya gitu. Tapi benar-benar harus dimatengin dari segi pemahaman dan teori dan konsep dari penelitian yang kita gunakan itu. Dan yang terakhir, Mbak Hilwa jangan terlalu
tegang, pokoknya yang utama adalah relax sama ya berdoa banyak-banyak lah supaya lancar. Tuh, itu sih. Makasih ya kesempatannya. Semangat buat Hilwa. Terima kasih Kak Devi. Terima kasih atas saran yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang mau menambahi atau mungkin masih ingin bertanya. Sangat-sangat dipersilahkan karena waktu juga masih ada. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan ataupun tambahan lainnya, saya akan menyimpulkan diskusi kita pada sore hari ini. Sekolah Eyang yang bermula dari Karangwerda, yang berfokus pada jasmani, kemudian Khairunisa yang berfokus pada rohani, kemudian disempurnakan menjadi Sekolah Eyang, yang merupakan pemberdayaan di bidang pendidikan melalui proses awakening, understanding, harnessing, dan using. Sekolah Eyang sendiri bertujuan untuk mencerdaskan para lansia dengan menambah wawasan dan keterampilan untuk mengasuh cucu di dalam keluarga, sehingga tercipta nenek dan cucu yang religius, sehat jasmani, rohani, cerdas, mandiri, dan kreatif. Kolaborasi antara Eyang dan orang tua sangatlah penting dalam membimbing penanaman nilai dan norma agar sejalan dengan harapan masyarakat. Kolaborasi ini sendiri memiliki jargon cucumu, cucuku, cucu kita semua, yaitu para eyang berkolaborasi untuk saling mengayomi dan mengingatkan agar penanaman kepada cucu menjadi optimal. Pola sosialisasi di sekolah eyang menggunakan sosialisasi partisipatoris, yaitu sosialisasi yang dilakukan dua arah. Hal ini selaras dengan pola asuh yang diterapkan para anggota sekolah eyang, yaitu demokratis. Eyang melakukan diskusi dan memberikan pengertian terhadap aturan yang harus mereka taati agar bisa diterima dengan baik. Tidak ada hukuman secara fisik, namun memberikan penjelasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh cucu. Dengan demikian, Eyang memiliki peran penting sebagai mediator agar tidak terjadi jarak antara orang tua dan anak. Dan dengan adanya program Eyang ini bisa lebih meningkatkan eksistensinya melalui sosialisasi door-to-door dan berbagai platform digital. Sekian kesimpulan dari saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.